Apakah kita telah jujur dan adil kepada sesama? Saya mengajak kita sekali. Bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita memasuki pekan Advent ketiga. Pekan ini dikenal dengan sebutan Minggu Gaudete. Dalam pekan ini kita juga akan memasuki novena Natal, dan sabda Tuhan sepanjang minggu ini akan membantu kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena Ia sudah dekat. Keselamatan berasal dari Tuhan, dan Ia menjadi satu-satunya penyelamat. Inilah keyakinan kita, inilah iman kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini Tuhan menyapa kita untuk bersukacita. Zefanya dalam bacaan pertama menutup nubuat tentang keselamatan bagi Israel dengan madah sukacita. Ia mengajak umat Israel untuk bersukacita sebab dosa mereka sudah diampuni, dan Tuhan sungguh mencintai mereka sehingga Ia mau tinggal di tengah-tengah mereka. Karena itu Zefanya berseru, tidak perlu takut. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, warta sukacita Zefanya dalam bacaan pertama tadi diteruskan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Paulus menasihati jemaat di Filipi agar mengimani Kristus dengan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita sadar memang ada pengalaman padang gurun dalam kehidupan kita. Tangis, kekecewaan, gagal, terluka, dan lain sebagainya. Tetapi situasi itu hendaknya kita sadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan keteduhan. Untuk itu kita harus berdoa dan bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, tadi kita mendengar seruan Paulus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa perlu bersukacita? Paulus menjawab dengan pasti, Tuhan sudah dekat. Hal senada diungkapkan Zefanya yang mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Kekhawatiran harus disingkirkan, dan yang terpenting adalah mengungkapkan keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, kepada kita diperkenalkan bagaimana Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itu diceritakan datanglah orang-orang kepadanya untuk dibaptis, karena mereka mengira bahwa dia adalah Mesias. Orang-orang yang datang itu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama, orang banyak tidak memiliki identitas. Mereka bertanya, apa yang kiranya mereka perbuat untuk mewujudkan pertobatan? Yohanes menjawab bahwa mereka harus hidup dalam saling berbagi. Besarlah sukacita kalau kita dapat hidup dalam berbagi. Kemudian kelompok kedua, para pemungut cukai. Yohanes menyerukan kepada mereka agar mereka berlaku jujur. Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Dalam hal ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis sangat berlaku adil untuk mereka yang dalam kelompok sosial terasing dari masyarakat biasa. Lalu kelompok ketiga adalah
prajurit Romawi. Yohanes mengajak mereka untuk bersikap adil. Jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikianlah Yohanes Pembaptis mencoba menjawab pertanyaan dari orang-orang yang datang kepadanya tentang bagaimana cara mereka untuk mewujudkan pertobatan. Saudara-saudari terkasih, dari sikap dan tindakan Yohanes Pembaptis ini, kiranya kita dapat belajar tentang satu nilai, yakni nilai kerendahan diri yang ia tunjukkan. Yohanes menunjukkan sikap pertobatan dengan kerendahan hati. Ia mengakui dirinya bukan sebagai Mesias, bahkan ia mengatakan membungkuk dan membuka tali sepatunya pun ia merasa tidak layak. Kebajikan kerendahan hati Yohanes kiranya menginspirasikan kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui diri kita sebagai orang yang membutuhkan Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk selalu bersuka cita. Sekali lagi, selalu bersuka cita dalam Tuhan. Memang ada pergumulan dalam hidup, tetapi hendaklah kita memandang kepada Tuhan sebagai sumber sukacita dan keselamatan kita. Tuhan Yesus berkata, "Terlepas dari Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Menjadi tepatlah pernyataan Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita diundang untuk memahami pertobatan sebagai jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dengan kisah perjumpaan Yohanes dan 3 kelompok orang tadi yang mencoba bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh pertobatan, kiranya jawaban Yohanes Pembaptis membantu kita untuk menumbuhkan mentalitas saling berbagi dalam kasih, jujur dan adil terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Inilah salah satu bentuk pertobatan yang boleh kita lakukan menjalani pekan Advent yang ketiga. Saudara-saudara, apakah kita sudah memiliki sikap saling berbagi dalam kasih? Apakah kita telah jujur dan adil kepada sesama? Saya mengajak kita sekalian dalam menjalani pekan Advent yang ketiga ini untuk kembali merenungkan diri, kembali merenungkan belas kasih Allah dalam hidup kita. Bertobatlah, Tuhan sudah dekat, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.